Waalaikumsalam. Di sini saya Bidan Saila yang bertugas. Apa ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mau mengetahui tentang apa sih kesehatan reproduksi remaja dan bagaimana ciri-cirinya, lalu bagaimana cara menanggulanginya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan sendiri, pengertiannya adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif. Sedangkan reproduksi, berarti kembali, produksi berarti membuat atau menghasilkan. Sedangkan remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam masa remaja, nanti akan mengalami masa pubertas, di mana fisik dan psikis akan berubah akibat pengaruh hormon seks. Pertumbuhan dan pengembangan organ reproduksi juga akan terjadi pada masa pubertas untuk persiapan menjalankan fungsi reproduksi. Sedangkan pubertas pada remaja terdapat beberapa ciri-ciri sekunder dan primer. Ciri-ciri primer merupakan testis memproduksi sperma yang keluar bersama air mani dan mimpi basah. Sedangkan ciri kelamin sekunder terdapat tumbuh rambut di sekitar kemaluan, suara berubah lebih berat, tumbuh jakun, postur tubuh bertambah tinggi dan besar, muncul jerawat. Sedangkan pubertas pada wanita juga terdapat ciri-ciri primer dan sekunder. Ciri-ciri primer yaitu ovarium memproduksi sel telur dan terjadinya haid atau menstruasi. Sedangkan ciri kelamin sekunder, payudara membesar, puting susu menonjol, pinggul melebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, suara berubah lebih nyaring, dan muncul jerawat. Kalau nanti misal ada kehamilan usia dini itu akan mengakibatkan resiko yang sangat fatal. Terdapat resiko fisik, resiko psikologis, dan resiko sosial. Menstruasi atau haid itu masa di mana ovarium mengeluarkan sel telur matang. Pada masa ovulasi, nanti kan masanya ovulasi, terus sel telur bergerak menuju rahim melalui saluran telur atau tuba falopi. Selanjutnya, sel telur kemudian melekat pada dinding rahim bagian dalam yang menebal dan kaya pembuluh darah. Selanjutnya, bila sel telur dalam perjalanannya menuju rahim tidak bertemu sperma, maka tidak terjadi pembuahan. Sel telur akan luruh bersama dinding rahim dan keluar melalui vagina dan terjadi menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi 3-10 hari umumnya. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah kehamilan dini? Yang pertama, hindari sentuhan langsung pada bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh orang lain tanpa tujuan yang baik, seperti alat kelamin, pantat, paha, payudara, dan mulut. Yang kedua, remaja putri harus berani mengatakan tidak bila ada laki-laki yang mencoba menyentuh bagian tubuh tersebut. Yang ketiga, remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak coba-coba menyentuh bagian tubuh tersebut. Dan yang terakhir, hindari tempat-tempat yang sepi atau gelap ketika berduaan dengan lawan jenis. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya kira cukup untuk edukasinya. Semoga bermanfaat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bidan Saila yang bertugas. Apa ada yang bisa saya bantu? Saya kan lagi hamil. Nah, edukasi apa sih tentang kekurangan Fe pada ibu hamil? Kekurangan Fe pada ibu hamil. Kekurangan Fe atau zat besi pada wanita hamil dapat diamati dari besarnya angka kesakitan dan kematian maternal, peningkatan angka kesakitan dan kematian janin, serta peningkatan resiko terjadinya berat badan lahir rendah atau BBLR. Fe atau zat besi adalah suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh.
Kegunaan Fe atau zat besi. Kegunaannya sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga akan berfungsi sebagai katalis dalam proses perpindahan energi di dalam sel. Bisa dilihat tablet yang mengandung Fe seperti ini. Kebutuhan atau dosis selama hamil. Kebutuhan zat besi pada kehamilan dengan janin tunggal 200 sampai 600 mg untuk memenuhi peningkatan massa sel darah merah, 200 sampai 370 mg untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya, 150 sampai 200 mg untuk kehamilan eksternal, 30 sampai 170 mg untuk tali pusat dan plasenta, 90 sampai 310 mg untuk menggantikan darah yang hilang setelah melahirkan. Dengan demikian, kebutuhan zat besi totalnya pada kehamilan berkisar antara 580 sampai 1340 mg. Sedangkan satu tablet Fe mengandung 60 mg Fe, dibutuhkan paling sedikit 90 tablet Fe untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Sedangkan kebutuhan atau dosis perharinya, ibu memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 mg zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkatkan secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu rata-rata 2,5 mg per hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 mg per hari. Waktu minum tablet Fe. Pemberian tablet zat besi lebih bisa ditoleransi jika dilakukan pada saat sebelum tidur malam. Pemberian zat besi harus dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6-8 jam. Dan kemudian interval ini ditingkatkan hingga 12 atau 24 jam jika tumbuh efek samping. Diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk mempermudah penyerapan. Sedangkan cara minum tablet Fe, pengobatan diminum 3 kali sehari di antara makan. Jadi pada waktu perut kosong, bukan saat setelah makan yang dapat menghambat penyerapan Fe. Asam lambung dan asam ascorbat membantu penyerapan Fe, sehingga minum Fe bisa diiringi dengan minum jeruk. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sampai cadangan Fe kembali. Biasanya total waktu pengobatan sampai sekitar 8 bulan ya Bu. Cara penyimpanan tablet Fe bisa disimpan di tempat kering atau tidak terkena sinar matahari, atau bisa diletakkan di dekat dengan sumber panas dan setelah dibungkus, dibuka, ditutup kembali. Tablet Fe memiliki efek samping yaitu mual dan muntah, konstipasi, diare, tinja berwarna hitam kecoklatan. Makanan-makanan yang mengandung Fe yaitu zat besi yang terkandung dalam produk hewani, terutama daging merah, telur, serta ikan. Selain itu, zat besi juga banyak terkandung di dalam berbagai jenis kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, kacang hijau, berbagai jenis sayuran, dan juga buah-buahan. Makanan yang membantu penyerapan Fe yaitu yang mengandung vitamin C dan vitamin B12. Makanan yang menghambat penyerapan Fe itu seperti kopi, teh, garam kalsium, magnesium, dan fitat. Dapat mengikat Fe sehingga mengurangi jumlah serapannya. Cara mengolah makanan. Sebaiknya makanan dimasak untuk sekali penyajian karena kandungan gizinya akan rusak jika dihidangkan kembali. Jangan mengonsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena zat besinya sudah rusak. Baik, apa ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, teacher.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bidan Sayala. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau mengetahui atau edukasi tentang apa sih HIV atau AIDS. Ya, HIV atau AIDS itu merupakan penyakit menular seksual salah satunya. HIV adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Apa sih penyebab HIV atau AIDS itu? Penyebabnya adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga sel-sel pertahanan tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Selanjutnya, gejala pada HIV atau AIDS. Gejala awalnya itu mirip seperti gejala flu, demam, batuk dan sesak napas, penurunan berat badan, pembengkakan kelenjar di leher, kelemahan tubuh, diare tanpa sebab yang jelas. Setelah itu, gejala akhirnya itu ada radang paru-paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan tenggorokan, gangguan susunan saraf, kanker kulit, dan TBC. Bagaimana sih HIV atau AIDS itu bisa menular? HIV atau AIDS bisa menular dengan hubungan seksual dengan pengidap HIV atau AIDS. Maka dari itu disarankan untuk tidak bergonta-ganti pasangan. Ibu pada bayinya, penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepada anaknya dapat terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih dalam kandungan melalui tali pusat, yang kedua yaitu saat persalinan, bayi terpapar cairan dari jalan lahir ibu, dan setelah bayi lahir melalui ASI. Setelah itu bisa melalui darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS. Alat-alat untuk menoleh kulit, alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet, membuat tato, memotong memotong rambut, dan sebagainya bisa menularkan HIV. Sebab alat tersebut mungkin dipakai tanpa disterilkan terlebih dahulu. Jadi harap hati-hati jika di umum. HIV itu tidak menular melalui air mata, keringat, air liur atau ludah, air kencing, peralatan makan bersama, pakaian, handuk, sapu tangan, toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV atau AIDS, gigitan nyamuk, hubungan sosial yang lain. Cara pencegahan HIV dengan prinsip ABCD. A. Abstinensi merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seorang yang belum menikah. B. Be faithful merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan, atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. C. Kondom melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung atau kondom. D. Don't sharing atau don't inject. Jangan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain. E. Safe equipment, hindari pemakaian alat atau bahan tidak steril. Bagaimana sih cara pengobatannya? Pengobatan HIV bisa
dengan obat-obatan retroviral adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Obat-obatan ini tidak membunuh virus tapi memperlambat pertumbuhan virus. HIV bisa mudah beradaptasi dan kebal terhadap satu golongan ARV. Oleh karena itu, kombinasi golongan ARV akan diberikan pada penderita. Beberapa golongan ARV adalah NRTI, protease inhibitor, entry inhibitor, integrase inhibitor, ya seperti itu. Bagaimana ya cara pencegahan dan penanganan HIV atau AIDS di lingkungan sekolah atau kampus? Bisa jangan menggunakan jarum bergantian dengan yang lain. Perhatikan luka yang terbuka. Pre-exposure prophylaxis atau PrEP. Hindari atau jauhi seks bebas, yang terutama lakukan vaksin terlebih dahulu. Terima kasih. Apa ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Baik, semoga bermanfaat untuk adiknya. Selalu jaga kesehatannya. Ya, makasih.